Baik, ujian komprehensif ini akan kita laksanakan sesuai dengan bahan yang sudah Ibu siapkan. Saya akan Ya, share ya Pak. bahan yang sudah Ibu upload ke LMS-nya. Oke, sudah tampil ya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Bu ngajarnya di fase B. Berapa fase Mas, semuanya di sekolah dasar tuh, Bu? tiga fase Pak. Fase Tiga A fase kelas ya. 1-2, fase B 3 dan 4, fase Ya, C 5 dan 6 Pak. baik. Sekarang saya ingin bertanya ke Ibu terkait dengan ini, terkait dengan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan. Iya Pak. Apa bedanya atau apa bentuk keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan KKTP itu? Iya Pak. Kalau TP itu Pak, jadi pengembangannya di KKTP Pak. Contohnya seperti membaca Quran Surat At-Tin, di KKTP itu bisa lebih dari satu dikembangkan Pak. Gitu Pak. Ya, tetapi di sini mana ini 6.1 kok ini jadi 7.1 Bu? Yang mana maksudnya ini? Ini ada satu tadi dapat membaca surat At-Tin. Kira-kira mana Iya Pak. KKTP-nya? Di KKTP-nya membaca Quran Surah At-Tin dengan benar dan lancar Pak. Ya ini satu. Jadi Iya. baca lancar. Terus Tapi kemarin itu cuma satu dikembangkan jadi di KKTP-nya Pak. Sebenarnya bisa banyak gitu Pak. ya berarti Ibu belum baru tahunya setelah adanya nonton video dari temannya bahwa saya sudah jelaskan gitu ya. Jadi ini tolong diperbaiki Bu. Iya Harusnya Pak. kalau Ibu udah tahu segera Ibu perbaiki ini gitu. Iya Pak. Ya, emangnya waktu apa review kemarin tidak disampaikan oleh dosennya. eh Nge-review perangkatnya ini belum belum cocok antara tujuan dengan KTP. Katanya di komentar itu Pak, oke lanjutkan. Nah itu kemarin Pak. Enggak, waktu live-nya pakai Zoom enggak ada sampaikan, enggak dibicarakan. eh Ya disampaikan seperti itu aja Pak. Oke, baik. Nah, Jadi ini tolong diperbaiki, Bu ya. iya Pak. Kemudian eh pemahaman bermakna ini apa maksudnya, Bu? Pemahaman bermakna ini, Pak, maksudnya eh, membiasakan anak-anak itu dengan pembelajaran kita, contohnya tentang surat At-Tin, Pak. Membiasakan membaca ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Enggak pendek. maknanya, Bu. Maknanya. Kalau itu apa yang tertulis yang yang Ibu baca itu. Pemahaman bermakna itu maksudnya apa? Pemahaman bermakna itu, Pak. Maksudnya apa? Bukan membaca, membiasakan diri, memiliki pemahaman. Nah, itu dibaca. Saya bertanya, apa maksudnya dari pemahaman bermakna itu? Gitu maksud saya. Pemahaman Maka- bermakna, Pak. Ya, kalau ibu tidak paham itu, gimana ibu mengisinya? Pemahaman bermakna itu maksudnya, Pak. Jadi membiasakan anak-anak itu belajar tentang eh, pembelajaran huruf hijaiyah, tentang Ya, hukumnya bukan sukun itu. gitu, Tidak Pak. ada kaitannya dengan pemahaman bermakna, Bu. Pengertian pemahaman bermakna, apa itu pengertiannya, Bu? Pemahaman bermakna itu apa maksudnya? Saya jadi bingung gitu. Kenapa ibu bisa ngisinya, tapi ibu tidak tahu pengertiannya. Pemahaman bermakna itu apa maksudnya? Atau jangan-jangan ya ini copy paste di tema saja, kira tidak mau tahu gitu ya. Nanti kalau ditanya nanti bu, ibu kan udah guru profesional sekarang bu, ya. Terus itu ada di dalam modul aja tuh pemahaman bermakna. Maksudnya apa itu bu? Nah, Nah, jadi tentu harus kita pemahaman jawab. bermakna Ya, itu, Pak, kemampuan siswa untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman mereka gitu, Pak. Jadi
Kalau di Surah At-Tin ini Pak pengalamannya seperti mengaji di TPQ gitu Pak. Kemudian dalam kehidupan sehari-harinya melaksanakan sholat sehari semalam itu Pak. Itu ya. Jadi Ya Pak. pemahaman bermakna itu adalah eh, pemahaman yang kita harapkan nanti setelah anak itu belajar, dia bisa mengaitkan materi yang dipelajari itu dalam kehidupan nyatanya gitu. Apa yang nanti bisa diimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya nanti dengan dia sudah mempelajari pokok bahasa kita gitu. Ya Pak. Nah, tentu kita berharap setelah anak itu belajar nanti, nah, bagaimana dia bisa memanfaatkan pelajaran yang dipelajari itu dalam kehidupan nyatanya nanti gitu. Ya Itu Pak. pemahaman bermakna. Ya. Terus kalau pertanyaan pemanti, apalagi nih Bu? Pertanyaan pemantik ini pertanyaan sebelum pembelajaran dimulai, Pak. Jadi untuk memancing anak itu untuk berpikir tentang materi yang akan diajarkan, Pak. Sama enggak itu dengan pretest atau tes awal gitu Bu? Sama itu, Pak. Hah? Sama tes awal, Pak. Sama ya. Ya, Pak. Beda itu Bu. Berbeda enggak sama Bu. Kalau tes awal ya, itu tujuannya mengetahui sejauh mana anak telah mempelajari atau anak telah memahami apa yang akan kita ajarkan. Mengetahui sejauh mana dia paham materi yang akan kita ajarkan. Tapi kalau pertanyaan pemantik, tujuannya ada itu. Bagaimana memancing anak agar muncul rasa ingin tahu terhadap materi yang akan dipelajari. Jadi memancing anak Ya, Pak. agar dia bisa fokus, bisa dia, oh kalau gitu apa ya? Oh kalau gitu apa maksudnya ini ya? Oh kalau itu apa ya? Jadi ada rasa ingin tahunya, memancing itu. Beda dengan tes awal, tujuannya beda, Bu. Ya, Pak. Ya, nah, jauh berbeda. Kemudian yang saya tanya lagi di sini, Ibu katakan model pembelajarannya PBL. Apa itu PBL itu, Bu? Kalau PBL itu, Pak, jadi kalau PBL menuntut siswa untuk berpikir secara kritis, Pak, untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi Itu PBL. harusnya PBL itu salah satu model belajar ya di mana siswa dituntut untuk menyelesaikan sebuah masalah secara sistematis, menyelesaikan sebuah masalah. Ya, Ya, Pak. pertanyaannya berapa langkah ada langkah-langkahnya atau sintak dari PBL itu, Bu? Oh, ada 5, Pak. Ada 5. Ya, Ada Pak. 5 itu Ibu masukkan ke dalam ini. Oh, Ada ada, ya. Pak. Ada, Pak. Mana langkahnya yang pertama? Langkah yang pertama itu pendahuluan, Pak. Ya, Mana ini pendahuluan, Pak. pendahuluan? Ada. Nah, Mana ini Bu? Ada. Ini langkah PBL 1. Bisa didik melihat tayangan. Langkah PBL 2, guru memberikan kesempatan. Langkah PBL 3, guru memberikan langkah PBL. Bukan itu maksudnya langkah PBL pertama itu apa? Apa tahapan atau langkah pertama dari PBL? Masa iya PBL itu tentang langkah pertamanya peserta didik melihat tayangan PPT tentang surat At-Tin. Apakah memang seperti itu kata ahlinya? Langkah pertama PBL peserta didik melihat tayangan PPT tentang surat At-Tin bukan surat Al-Baqarah katanya. Apa di langkah pertama PBL? langkah pertama itu, Pak, yaitu guru Nah, memberikan atau menyajikan sebuah masalah gitu, Pak. Ditayangkan video tentang Quran Surah nah, At-Tin. Jadi, langkah pertamanya Bu, menurut ahlinya dulu Bu. Apa langkah pertama dari PBL? Apa langkah pertama?
Nah, baru tahu dulu. Ya, Pak. Langkah pertamanya harus ibu buat di sini. Contohnya, langkah pertama, mengidentifikasi masalah atau orientasi terhadap masalah. Akan jelas itu. Ya, Baru Pak. apa caranya? Caranya untuk mengorientasi, mengidentifikasi masalah itu, silakanlah langkah-langkahnya. Tapi dia harus dibingkai dulu dengan langkah pertamanya apa? Mengidentifikasi atau mengidentifikasi masalah atau orientasi terhadap masalah. Nah, langkah keduanya apa setelah itu lagi? Sudah diorientasi terhadap masalah apa lagi? Nah, jadi kesimpulannya kalau begitu, Ibu tidak mampu menyebutkan langkah-langkah PBL. Harus Ibu cari dulu, ya. Ya, Langkah-langkah Pak. PBL itu yang dimasukkan ke sini sampai langkah yang kelima, pecahan masalah ataupun alternatif penyelesaian masalah. Ya, itu mengindikasikan kalau Ibu belum menguasai langkah-langkah PBL. Ya, Ya, Pak. kemudian materi pembelajaran. Dimensi materi pembelajaran itu apa saja, Bu? Oh, Dimensi materi pembelajaran? ada faktual, Ah, konseptual, ya, metakognitif, Pak. ya, tiga. Eh, 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 Cara Sebenarnya ada teorinya. empat itu, Pak. Tapi kalau Oh, ya, di Bu. Quran di pembelajaran Quran hadis itu tiga, Pak, Nah, yang ah. dimasukkan, Pak. Ya, kalau empat apa satu lagi, Bu? Aduh, apa ya, Pak? Ah, Hmm. nah, sekarang Ibu jelaskan yang empat itu ke saya dulu. Yang faktual itu apa tuh, Bu? Yang faktual itu yang fakta, Pak. Contohnya Apa Atin yang itu. fakta? Ya, contohnya di surat Atin yang nyata, Pak. Nah, contohnya Apa di yang surat nyata, Bu? Atin itu jumlah Nah, ayatnya 8. Kemudian turunnya di kota Mekah gitu, Pak. nah, Kemudian urutannya dalam Al-Quran yaitu yang ke 95 itu, Pak. Itu kan istilahnya nyata, Pak, fakta gitu. jadi cara berjawabnya itu ya, fakta itu adalah yang berupa materi yang berupa realita. Itu fakta namanya itu. Ya, Pak. Oke, nah, sekarang ada ini konseptual apa juga ini konseptual ini, Bu? Apa itu konseptual? Apa itu materi yang berupa konseptual itu maksudnya materi yang bagaimana? Karena, Bu? Konseptual, Pak. Ya, Pengetahuan konseptual itu pemahaman tentang hubungan antara ayat-ayat dan mana-mana yang terkandung di dalam Al-Quran, Pak. bukan. Tidak ada itu pengertian konseptual, Bu. Kalau di surat At-Tin, Pak, kalau di Quran hadisnya, Pak, gitu. Iya, tidak, enggak juga. Bukan itu yang konseptual. Jadi ibu membuatnya ini atau ibu fotokopi, ibu sayangnya ibu tidak memahami juga gitu. Sehingga salah menempatkannya. Jadi apa makna konseptual? Makna konseptual dulu. Yang pasti konseptual itu adalah elemen atau dimensi dari pengetahuan. Dimensi dari pengetahuan. Nah, cuman dimensinya berupa konseptual. Nah, apa itu konseptual? Nah, jadi ibu belum paham. Jadi yang konseptual itu, Bu, materi-materi yang berupa definisi, yang pakai adalah. Nah, apapun yang bisa Ibu adalahkan di sini, di konsep dia itu. Bisa enggak? Eh, atin, buah tin. Apa itu atin itu? Buah tin adalah, bisa seperti itu, Bu. Bisa, Pak. Buah zaitun adalah, bisa seperti itu.
Bisa, Pak. Ada definisi buah zaitun. Buah zaitun adalah buah yang ada Nah, di kota Mekah. Itu contohnya, Pak. nah, terus seperti itu definisi. Berarti itu konsep berarti kalau gitu, Bu. Saya ada juga buah zaitun di rumah, Bu. Berarti kurang tepat konsep Ibu. Ada tanamannya bagi saya. Buah zaitun itu ada. Buah tin yang tidak ada saya. Zaitun atau buah tin? Ya, buah tin yang saya punya ya. Buah tin saya ada, Bu. Ya, Pak. Zaitun yang tidak ada. Ya. Nah, jadi Ya. apa lagi yang bisa Ibu definisikan dari materi kita surat At-Tin itu? Apa istilah-istilah yang ada di situ lagi yang bisa didefinisikan? Tentang Waturi terjemahannya. sinin, Mm-mm. turi sinin, Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina itu? Berarti itu. Atau Atin. Atin itu definisinya apa gitu. Nah, jadi yang semua definisi. Nah, itu yang dimensi konsep tuh, Bu. Ya, Pak. Ya, dimensi Konsep, Pak. konsep. Jadi kalau dia berupa fakta, Ibu udah tahu tadi. Yang realitas sifat Ya, materi Pak. itu berupa realita. Kalau konsep itu materi itu berupa definisi-definisi gitu. Jadi kalau ini membaca dan menulis surat At-Tin ini bukan masuk ke dalam konsep, peta konsep. Kalau peta konsep ini betul, tapi yang maksudnya materinya konseptual salah. Ini peta konsep Kak, betul, tapi yang Jadi, konseptual tidak materinya mana? dituliskan materinya di situ, Pak. Di konseptual Yang itu. Ibu masukkan di sini yang konsep saja, yang definisi-definisi saja. Itu yang konseptual. Nah, terus di sini lagi ada metakognitif apa juga itu metakognitif? Apa metakognitifnya? Metakognitif itu dengan anak mempelajari eh, bisa anak tersebut melakukan di kehidupan sehari-harinya, Pak. Tapi pembelajaran bermakna apa? Pemahaman bermakna tadi itu. Mana Bu? Jadi kalau Metakognitif metakognitif itu ya mencakup kesadaran siswa tentang cara belajar, memahami, dan menerapkan pembelajaran yang sudah kita pelajari, Pak. ya itu definisinya. Tapi realnya materinya itu seperti apa kira yang bisa kita masukkan di metakognitif itu? Contohnya di surah At-Tin ini, Pak, bisa anak itu memakai surah At-Tin itu setiap sholat gitu, Pak. Jadi sudah dipakaikan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi materi-materi yang berupa dalil-dalil ayat-ayat itu tergolong ke dalam metakognitif dia. Hmm. Ya, ayat atau dalil itu tergolong seperti ini, itu tergolong metakognitif ya. Ya, Pak. Ya. Selanjutnya prosedural tidak ada Ibu buat sini ya. Karena memang di dalam pembicaraan ini tidak ada suratin, tidak ada prosedural di situ. Iya, Pak. Yang ada prosedural itu biasanya elemen-elemen fikih itu banyak prosedurnya. Sholat,
puasa, haji, tayamum, itu ada prosesnya, tidak boleh tablik balik. Iya, Pak. Nah, itu prosedur. Kan prosedur mengajarkannya, ada tadi teman ibu buat juga prosedur mengajarkannya dibuatnya. Tidak seperti itu. Ini dimensi pengetahuan. Sekarang saya bertanya tentang asesmen. Dalam Ya, Pak. kurikulum Merdeka itu apa saja bentuk asesmennya, Bu? Oh, asesmen formatif, asesmen sumatif, Pak. Hmm. Kemudian ada di asesmen di awal pembelajaran, asesmen diagnostik, Pak. Oke, nah, sekarang apa bedanya asesmen eh, eh, sumatif dan formatif itu, Bu? Oh ya, Pak. Kalau asesmen formatif itu, Pak, asesmen yang kita lakukan atau penilaian sebelum pembelajaran dimulai, Pak. Kalau asesmen sumatif, eh, penilaian setelah kita mempelajari pelajaran tersebut, seperti PH, Pak, di kurikulum K13, Pak. Nah, jadi yang sumatif benar, yang formatif keliru. Keliru, Pak. Ibu, iya, Ibu mengatakan yang formatif itu sebelum pembelajaran dimulai. Tidak ada formatif sebelum, ya, tidak ada sebelum pembelajaran dilakukan. Sebelum Berarti itu namanya sedang tes sedang awal. berlangsung, berarti, Pak. Hah? Berarti formatif itu pembelajaran sedang berlangsung, Pak. Ya, artinya evaluasi yang dilakukan dalam proses ataupun dalam kegiatan atau saat pembelajaran itu Iya, Pak. berlangsung. Itu. Nah, nah. Sekarang yang kita asesmen itu biasanya ranah apa, Bu? Atau aspek apa yang di asesmen biasanya? Yang Ibu ukur-ukur itu biasanya aspek apa saja, Bu? Asesmen kognitif, Pak. Kognitif. Terus Ya, asesmen. apa saja yang Ibu ukur dari siswa biasanya? Kognitifnya, ya, apalagi? Ya, apa lagi ya, Pak? Satu aja. Kan Ibu sudah lama jadi guru, Bu. Kognitif. Iya, apa Iya, yang Pak. diukur dari Soalnya anak? eh, kurikulum Merdeka ini baru semester sekarang kami dulu, Pak. Sebelumnya kami K13, Pak. Dalam K13 juga itu yang diukur, Bu. Itu yang diukur dulu dalam K13 itu dulu itu ada KI 1 yang diukur, KI 2 yang diukur, KI 3 dan KI 4 yang diukur itu. Nah, sekarang itu juga yang diukur karena dia itu adalah teori pendapatnya Benjamin S. Bloom. Mau berganti-ganti pun kurikulumnya yang diukur pasti aspeknya tetap itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan saya baru belajar kurikulum mereka, tidak ada hubungannya. Iya, Pak. Ya. Jadi yang ibu ukur tuh aspek yang keduanya adalah aspek sikap, afektif, sikap. Iya, Pak. Dan yang ketiga itu diukur adalah aspek skill atau motorik, skill atau motorik. Nah, pertanyaan saya, kalau mengukur aspek sikap itu pakai pakai apa alatnya? Bagaimana caranya? Caranya kalau di belajar kelompok, Pak, dia bisa bekerja sama dalam mengerjakan soal yang diberikan, Pak. Hmm. Ya, maksudnya cara menilainya bagaimana dan menggunakan apa alatnya? Pakai alat enggak menilainya? Instrumennya. Karena ukur sikap tuh gimana? Tahu Ibu evaluasi. Saya ragu nanti Ibu sebagai guru profesional nanti ditanya sama yang belum profesional, Bu, caranya mengukur sikap anak tuh, Bu.
Instrumen atau alat yang awak gunakan untuk mengukur sikap anak, Bu. Wah, sikap anak tuh calik-calik salah. Kalau leloknya lainnya siapa, awak berarti rancak sikapnya tuh. Tinggi saja nilai. Tak bisa seperti itu, Bu. Dia pakai instrumen, pakai cara ngukurnya. Nah, dia saya tanya, belum ada pernah ibu ngukur sikap anak selama jadi guru? Dengan melihat Atau tingkah ah, lakunya, Pak, gitu. iya dilihat sehari-hari gitu aja. Kita tuh diingat-ingat saja sampai akhir semester. Nanti pas isi rapor kan, saya cucu, oh cucu tuh anak mada tuh. Sikapnya enggak bagus, sekian nilainya. Begitu caranya enggak? Tapi gimana cara? Makanya saya bertanya sama ibu, ngukur sikap anak gimana kan? Ya, jadi mengukur sikap, Bu, pertama dia menggunakan instrumen, ya, menggunakan instrumennya bisa kalau bagi guru biasanya jurnal guru. Jurnal guru itu biasanya ada nomor, nama anak, lalu di sini tidak ada contohnya Ibu ya, penampilan, ya, nama anaknya, kemudian apa eh, dimensi sikap yang dilihat, ya, dimensi sikap yang dilihatnya, kemudian bisa jadi ibu bu catatkan namanya si Ucok. Nah, lalu sikapnya sikap positif tanggal sekian, yaitu gotong royong atau kerjasama sikapnya, atau mungkin berkelahi yang tidak baik sikapnya, dicatat. Nanti di akhir semester baru ibu lihat. Nah, itu namanya instrumen ibu, namanya itu adalah modul, bukan sorry, eh, apa istilah tadi? Eh, jurnal, jurnal guru. Kalau tidak jurnal guru, untuk mengukur sikap anak, ada pakai angket atau kuesioner. Ada angket menilai diri sendiri namanya. Dan ada angket untuk menilai teman sejawat atau penilaian teman sejawat. Seperti itu, Bu. Nah, jadi ada tiga jenis untuk menilai sikap. Nah, sementara kalau untuk menilai ranah kognitif pengetahuan, baru ya Ibu buat di tadi. Ya, Ibu buat di sini tadi kan mana dia? Nah, ini yang kayak multiple choice seperti ini adalah untuk asesmen di bidang pengetahuan. Pengetahuan, Pak. Ya, nah, berarti itu Ya, kognitif Pak. anak. Nah, sekarang pertanyaannya yang terakhir, bagaimana kalau kita mengukur yang ranah psikomotoriknya, psikomotorik atau skillnya gitu? Gimana caranya, Bu? Memberikan Bagaimana mengukur skill, memberikan keterampilan anak? soal-soal yang ranahnya agak soal-soal hot, Pak. Ada seperti itu, Bu. Soal-soal hot itu kan bisa juga multiple choice itu, ranah kognitif juga. Nah, apa contohnya skill atau keterampilan anak yang selama ini ibu nilai apa contohnya? Ibu pernah enggak menilai bagaimana gerakan sholat anak? Pernah Pernah, enggak Pak. ibu menilai bagaimana cara anak dalam berwudu? Pernah, Pak. Apa cara ibu menilai? eh, Cal Urutannya ya. gitu Pak. Kemudian Nah, eh, caranya sudah tepat atau belum gitu Pak. nah. Nah, itu bagaimana ibu Kemudian melihat pakai bacanya ya? Ibu langsung aja buat kertas, bawa kertas ya nama, lalu awak berwudu, tunjuk berwudu. Nah, lalu cari atau lagi so nilai langsung seperti itu Bu ya. tidak Pak. Gimana caranya Bu? Caranya ditulis namanya Pak. Kemudian Nah, diberi skor-skor apa saja yang akan dinilai itu Pak. ada rubrik namanya tuh Bu. Ya Pak. Ada rubriknya. Ini namanya instrumennya lembar pengamatan atau tes pengamatan.
Iya, Jadi Pak. diminta anak melakukan sesuatu, ada indikatornya di sini, ketepatan gerakan. Semua Iya, Pak. gerakannya dilakukan dengan sangat tepat, sekian nilainya. Ada situ mungkin 4 5 4 3 2 1 atau 1 2 3 4 5 gitu. Nah, itu checklist satu. Apalagi butir kedua, butir ketiganya, checklist satu. Iya, Itu namanya lembar pengamatannya. Itu untuk skill. Jadi ibu guru profesional nanti bu, jangan sampai tidak tahu bu. Malu iya, kita bu. Pak. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke ibu lagi begini. Ibu pernah kemarin bikin proposal apa modul P5 Buat, Pak. buat ya. Ya, Sudah Pak. pernah ada ibu menerapkan atau melaksanakan P5 itu? Mengikutinya. P5 itu bergabung dengan guru kelas kan, Pak? Iya betul. Iya, Pak. Sudah pernah Kemarin ibu kami ikut? kemarin kami itu P5-nya kewirausahaan, Pak, tentang Hmm. menanam cabai, Hmm. kemudian menanam ubi, Pak. Hmm. Kewirausahaannya, Pak. Ya, pertanyaan saya, bagaimana alur alur kegiatan P5 yang telah dilakukan di sana? Atau tahapan P5 yang dilakukan di sekolah ibu seperti apa? Tahapannya yang pertama sekali itu eh, me- memusyawarahkannya dengan kepala sekolah, kemudian Hmm. dengan majelis guru, kemudian Pak, setelah dibincangkan bersama majelis guru, istilahnya dimusyawarahkan, di apa kan Pak, diberikan pemahaman kepada anak apa itu P5, kemudian apa manfaatnya gitu Pak. Tadi Berarti disampaikan di itu situ. namanya Bu pengenalan. Nah, itu tahap pertama, Ya Pak. pengenalan proyek. Terus apa langkah keduanya, Bu? Tahap kedua yang dilakukan. Setelah mengenalkan ke anak, Pak, kemudian mengajak anak ke lapangan gitu, Pak. Mana yang contohnya bagaimana cara menggemburkan tanah gitu, Pak. Mengajak anak ke Oh, lapangan, Pak. belum. Ada yang lama langkahnya yang tertinggal itu ada kontekstualisasi. Kontekstualisasi dulu, Bun. Ya, Bu, ya. Setelah kontekstualisasi, baru aksi nyata. Setelah aksi nyata, baru refleksi dan tindak lanjut. Itu. Dia ada tahapannya, Bu. Tahapan dari P5 itu. Harus ikuti tahapan itu. Ya, kalau enggak Ibu sampaikan nanti kata dosen saya, katanya ada pengenalan, kemudian ada kontekstualisasi, ada aksi nyata, dan nanti ada refleksi dan tindak lanjut dari kegiatan. Seperti itu. Ya. Ya, Pak. Selanjutnya, Ibu ada ini enggak ya? Bikin PTK, proposal PTK kemarin. Oh, bikin, Pak. Apa judulnya Ibu bikin kemarin, Bu? Judulnya kemarin peningkatan hasil belajar elemen Al-Quran hadis melalui metode STEP di kelas 4 SD, Pak. Oke. Nah, dari judul oke. Nah, kemudian selanjutnya lagi coba Ibu membaca Al-Quran, Bu ya, karena di sini di form penilaiannya ada juga kemampuan baca Al-Qurannya. Ya, Pak. Nah, Ibu baca surat At-Tin ya. Nah, dengan makhraj dan dengan eh, ilmu tajwidnya yang Ya, Pak. terbaik. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق. Gimana itu Pak? Oke Bu, tadi saya sudah dengar ya, walaupun sedikit terputus di dua ayat terakhirnya. Baik, untuk ujiannya mungkin cukup demikian Bu. Silakan di stop recordingnya. Iya Pak. Tapi sebelumnya sedikit dulu Bu ya, sebelumnya. Ya Pak. Coba dulu agak 3 menit saja, atau 5 menit maksimal. Ya Coba Pak. Ibu mensimulasikan mengajar gimana caranya Bu. Oh Bagaimana ya. Ibu menata kata-kata Ibu dalam mengajar itu seperti apa biasanya? Ya Pak. Nah, coba Bu, termasuk suara Ibu segala satunya. Ya, silakan. Oh jadi mengaji tadi terdengar Pak? Terdengar Bu, Terdengar Pak ya Pak. terdengar. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu semua? Apakah sehat? Ya, alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya masuk ke kelas ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, coba lihat dulu sebelum kita masuk pembelajaran, kita bersihkan lingkungan sekitar kita, apakah masih ada sampah yang berserakan atau sudah bersih. Ya, jadi setelah dibersihkan sekeliling tempat duduknya, duduk dengan rapi lagi ya. Jadi alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama dulu. Dengan kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari bab 6 di semester ini, yaitu tentang materi mari mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin ayat 1-8. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, sama-sama kita dulu untuk memfreshkan pikiran kita dengan memakai tepuk zikir ya. Nah, Ibu sebutkan, nanti ikuti oleh anak-anak Ibu semuanya. Nah, jadi setelah Ibu beri aba-aba, anak Ibu bertepuk zikir ya. Tepuk zikir. Nah, jadi setelah kita bertepuk zikir, mudah-mudahan menambah semangat anak ibu pada pagi hari ini dengan diberikan pemahaman oleh Allah supaya dipermudahkan untuk mendapatkan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memasuki Oke, tujuan mungkin sudah pembelajaran, cukup Bu. ya Pak. Sudah cukup. Ya, sekarang coba Ibu stop dulu recordingnya. Iya Pak.